Hari ini kami dari instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Cipinang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari Universitas Malikul Saleh. Hari ini kita mintakan waktunya bagi Bapak dan Ibu, di mana nanti dokter muda kita ini akan memberikan edukasi dengan judul kotoran dalam telinga dan infeksi yang terjadi dalam telinga. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu ada yang tidak dimengerti dalam pemaparan nanti, silakan Ibu menanyakan langsung ke dokter muda kita ini. Baiklah, untuk menambah waktu kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang kotoran telinga. Nah, kotoran telinga yang paling penting adalah kita akan membahas sebenarnya kotoran telinga itu ada fungsinya nggak sih? Kemudian kalau ada kotoran telinga atau tai kuping, kita kira-kira harus kita apakan? Karena kebanyakan masyarakat, bahkan saya dulu sendiri, itu salah dengan cara mengorek kuping. Itu merupakan suatu kesalahan sebenarnya. Dan kemudian kira-kira kalau ada kotoran menumpuk, apa yang terjadi kepada telinga kita dan apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara alami telinga kita itu mengeluarkan suatu sekret, cairan yang konsistensinya itu kental. Itu fungsinya satu, melindungi telinga dari serangga. Karena itu rasanya sangat pahit dan beracun, oleh karena itu serangga enggan masuk ke telinga. Makanya jarang ada terjadi serangga masuk ke telinga, karena tadi ada sekret telinga. Yang kemudian telinga itu bisa juga sebagai antibakteri dan pelicin. Namun pada kondisi tertentu di mana kotoran telinga yang sangat banyak, itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, berupa gatal, kemudian telinga terasa penuh, dan juga penurunan pendengaran, peka. Peka di sini bukan saraf telinganya yang rusak, tapi karena ada yang nyumbat, Ibu ya, atau ada benda asing pada anak-anak, mungkin masuk mani-mani, masuk kertas, masuk kapas, itu bisa menyebabkan terjadinya kelebihan sekret dari telinga. Namun yang harus ibu-ibu perhatikan sekalian, kotoran telinga sifatnya itu kental, jarang terjadi cair. Kalau ada telinga yang sangat nyeri, berminggu-minggu sampai demam, kemudian keluar cairan, bisa dipastikan itu bukan kotoran telinga, tapi itu mudah terjadi kebocoran dari gendang telinga. Jadi bisa dibedakan Ibu ya, karena kotoran telinga biasa tidak nyeri, tapi kalau ada cairan yang terus keluar, kalau bahasa awamnya mungkin bahasa sehari-hari di tempat kita congean, itu air terus keluar berwarna kuning, berbau, itu sebenarnya bukan kotoran telinga, dan itu harus segera ke dokter. Karena kotoran telinga biasanya itu sifatnya itu lengket, bisa padat pada anak kecil. Nah, kira-kira kalau terjadi kotoran telinga, mungkin Bapak Ibu sekalian punya cotton bud, korek kuping. Itu sangat tidak dianjurkan, karena ketika liang telinga dicolok, itu hanya akan memasukkan kotorannya jauh lebih dalam, sehingga akan sulit dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu ke poli THT atau ke dokter, maka alat yang itu digunakan tuh agak beda dia, agak seperti pengait, itu dikorek keluar. Kalau kita cotton bud ke dalam, kebanyakan kasus dia akan nyumbat ke gendang telinga. Kalau udah sampai ke dalam, kita harus cuci telinganya tuh, harus kita sedot, Bu. Karena kalau ada infeksi ke dalam itu susah. Jadi kalau ada kotoran di telinga di bagian luar, Ibu bisa bersihkan pakai kain, air hangat. Tapi kalau udah di liang telinga, jangan coba-coba dikorek. Karena kebanyakan pasien yang kita periksa nih Bu, sakit telinga, ketika kita periksa dalamnya sudah merah, sudah berdarah, bahkan kotorannya sudah susah diambil karena makin dikorek tadi. Ketika dikorek, diputar, makin masuk. Ya, Bu ya. Nah, jadi